Channel Alin Suzuki. Kali ini saya mau sharing atau berbagi ya, bagaimana cara melepas dan memasang baut ya, dengan memperhatikan keselamatan kerja ya. Jadi keselamatan kerja itu penting ya, baik itu untuk keselamatan bahannya, kemudian alat, kemudian juga manusianya ya. Oke, di sini akan kita bahas ya. Saya beri contoh atau saya akan memberikan contoh ini ketika kita mau melepas dan memasang baut rumah kopling ya. Ini rumah kopling untuk Suzuki Smash ya. Jadi di sini ada beberapa baut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baut ya, dengan ukuran kepala bautnya pakai kunci 8 ya, 8 mili. Kepala bautnya 8 mili. Oke, kita akan upayakan untuk bekerjanya sesuai dengan SOP ya. Dan kita nanti memerlukan yang namanya feeling gig ya. Apa itu feeling gig? Yaitu perasaan kita ya, dalam hal ini dalam mengencangkan baut ya. Nah, kita tidak pakai kunci torsi ya, jadi kita pakai perasaan. Oke, langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam membongkar baut atau melepas baut ya. Yang pertama adalah ini, kita pilih kunci yang sesuai. Jadi kalau seperti ini lokasinya, berarti kita harus pilih kunci yang sesuai, yaitu kita pakai kunci yang panjang ya, yaitu kunci T ya. Jadi saya pakai kunci T ukuran 8 mili ya. Nah, setelah memilih kunci yang sesuai ya, ukurannya sudah sesuai, ini kunci T8 ya. Jadi semua baut cover ini pakai ukuran 8 mili kepala bautnya. Oke, dan dalam memilih kunci ya, pastikan kondisi mata kuncinya tidak londot ya, tidak londot atau tidak aus ya, sehingga nanti tidak akan merusak kepala baut ya. Jadi kalau kita menggunakan kunci yang aus, itu nanti justru kepala bautnya bisa rusak ya, bisa aus juga ya. Dan berikutnya yang perlu diperhatikan ya, ketika kita mau melepas baut ya, biasakan ketika melepasnya itu menyilang. Jadi dari yang paling luar ya, misalnya sini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan menyilang ya. Kemudian dari sini ya ke sini menuju ke tengah ya, dan dilakukan secara bertahap. Jadi jangan diputar spontanitas ya, satu langsung diambil, tapi bertahap ya. Jadi misalnya yang pertama nanti diputar 1
kendorkan satu putaran, 1 sampai 2 putaran ya. 2 putaran misalnya. Nah, yang lain juga 2 putaran tahap ya. Kemudian ya setelah dikendorkan secara ini menyilang tadi dan bertahap ya, dan kalau sudah kendor semua bisa dikendorkan atau diambil tanpa menyilang ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk mengendorkan pertama kali biasanya agak berat ya, bisa kita kasih kejutan di gateway saya. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian ya, kita putar 2 kali putaran, 1 2, oke. Terus ya ini ya. Ya. Ya, oke. Kita putar 1 2 ya. Ini menyilang ya. Nah, sini ya, oke. 1 2 ya, oke. Dan ke tengah ya. Oh, ini dulu. Ya, 1 2 sini ya, 1 2 oke. Ini sudah ya. Ke tengah dan lurus ya. Ya, 1 2 oke. Kita lanjut. Ini paling ya. Oke, sudah kita kendorkan ya semuanya, tinggal kita ambil ya. Ya, kita kendorkan semuanya. Biar cepat ya.
semua ya. Oke bro, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut dari 8 baut ini ya. Kita harus mengetahuinya, yaitu untuk mengembalikannya ya. Itu perlu kita perhatikan panjangnya. Jadi di sini yang punya paling panjang ada 2, dan yang lebih pendek ada 6 ya, dengan ukuran sama. Nah, ini nanti pemasangannya di mana ya, bagaimana cara untuk menempatkan baut-baut ini pada tempatnya ya, jadi tidak tertukar, terutama panjangnya ya, atau istilahnya kita harus niteni ya, bahasa Jawanya. Nah, maka caranya seperti ini ya. Jadi ini bautnya atau bukan, atau bisa dipasang di situ atau bukan ya, kita bahas panjangnya, kita masukkan saja. Nah ini bukan tempatnya ya. Jadi ini tidak ada sisa ya, tidak ada ya. Ini tidak ada sisa ya. Nah, kita coba yang panjang tadi. Nah, ini. Nah, perhatikan. Nah, bahwa ini bautnya atau bukan itu, jadi ketika kita masukkan, nah, sisa ini batang yang kelihatan ini ya, batang baut yang kelihatan ini kira-kira sisanya 1 cm. Itu berarti tempat baut itu ya, atau bisa ditempati baut itu ya. Nah, ini yang sebelah sini. Nah, ini juga bisa, jadi bisa ditempati oleh baut itu. Karena kalau ini salah tepat ya, ini nanti akan kepanjangan. Contohnya seperti ini. Nah, ini 1 cm lebih, berarti ini bukan tempatnya ya. Jadi untuk menghafalnya, baut itu tempatnya atau bukan, itu tadi dengan sisanya ini ya. Oke, sisa 1 cm, ini juga 1 cm. Kita coba. Nah, itu kepanjangannya. Nah, ini 1 cm ya. Nah, ada 1 cm, hampir 1 cm. Ya, oke. Nah, ini kependekan ya. Nah, ini kependekan. Langsung masuk tenggelam nih. Jadi harus kita ganti. Ini yang panjang tadi ya. Oke, masuk ya ini ya. Nah, 1 cm sisanya. Yang tadi. Oke. Ini ya. Dan sini tadi ya. Oke. Nah, oke.
Jadi semua baut dimasukkan dulu ya. Setelah itu ini bautnya kita kencangkan ya, semua cukup nempel dulu ya. Tapi kalau disesuaikan dengan SOP-nya itu dimulai dari tengah ya, dari valve tengah ini. Pertama kali pakai filling dulu enggak apa ya, pakai filling ya. Jadi kalau pakai filling ini harus ya ringan dulu ya. Kalau berat jangan diteruskan, berarti ini pemasangan covernya kurang pas ya. Oke, kita putar aja dulu sampai nempel. Nah, oke, udah nempel, menyilang ya. Sampai nempel. Nempel. Udah menuju ke tepi ya. Oke. Udah sama nempel. Di sini. Kita nempel dulu biar semua terikat dulu. Nah. Oke. Nah. Oke. Oke. Nah, tadi kelupaan. Jadi pastikan semua baut sudah bisa masuk ya dengan lancar ya. Oke. Jadi kalau dalam pembautan tadi pakai filling aja ya, pakai filling itu berat, berarti ini pemasangan covernya kurang pas ya. Tidak boleh dikencangkan semua. Kalau dikencangkan semua, kalau ini sudah dikencangkan, ini geser ya, biasanya bisa terjadi kerusakan pada beratnya, bisa pada bautnya, bisa di covernya ya, crankcase-nya ya. Karena ulirnya di crankcase-nya ini ya. Jadi hindari pemasangan langsung spontan. Kemudian dalam mengencangkan ya, jangan menggunakan tangan dua seperti ini ya. Nah seperti ini, karena tiap tangan ya itu kita punya kekuatan ya. Ini tangan kita sebelah kiri, salah satu itu kira-kira 10 kg meter ya. Kalau di torsi ya, dibelah ke torsi nyampe 10 kg ya. Jadi kalau kita pakai dua gini, kita pakai maksimal bisa 20 kg. Jadi
nanti terlalu besar. Kalau terlalu besar itu nanti bisa bautnya patah. Jadi cukup nanti pakai satu tangan saja dalam kencangkannya, karena bautnya kecil. Oke, kita kencangkan dari tengah ya. Ya, hilang ke tepi. Jadi, pastikan semua sudah kencang ya. Kita pastikan lagi sudah kencang. Ya, selesai ya. Jadi itu tadi cara pembuatan ya, untuk pelepasan dan pemasangannya ya. Jadi yang harus diperhatikan ya, feeling kita juga harus main, dan kita juga membutuhkan yang namanya feeling kick ya. Jadi cara menjangkan dengan perasaan ya. Nah, oke, kita rangkum dulu ya bagaimana cara pelepasan dan pemasangan baut ya. Yang pertama adalah pilihlah kunci yang sesuai dan kondisinya masih bagus, tidak pondot atau aus ya. Kemudian lakukan untuk pelepasan dan pemasangan ya. Pelepasannya menyilang dari tepi ya, paling tepi ke tengah ya, hilang. Kemudian untuk pemasangannya sebaliknya ya, bertahap dari tengah menyilang ke tepi ya. Kemudian untuk tadi lupa ya, untuk baut yang sesuai, panjang baut yang sesuai itu cirinya jika dimasukkan sebelum diberatkan itu kira-kira sisanya 1 cm ya, untuk batang bautnya yang belum termasuk ke dalam ya. Oke, itu tadi ya, sekedar sharing bagaimana cara melepas dan memasang baut supaya bautnya selamat ya, alatnya selamat, kita juga selamat. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. See you.